Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya di kesempatan kali ini bersama saya Rudi Purwanto, mahasiswa Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan profil dari PT AB Sinarmas Finance pada mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan dengan dosen pembimbing Pak Herianto SE MAK. Pada kesempatan kali ini ada beberapa materi yang akan saya sharing. Yang pertama terkait profil perusahaan, yang kedua kilas kinerja di 2020, dan yang ketiga laporan keuangan, yang keempat analisis dan pembahasan dari manajemen PT AB Sinarmas, dan yang terakhir kesimpulan. Baik, untuk mempersingkat waktu kita masuk ke materi yang pertama. Pertama terkait profil perusahaannya. Untuk AB Sinarmas ini berdiri pada tanggal 6 April 1995 dengan beralamatkan di Plaza Jakarta. Ini awal mulanya secara historikal seperti ini. Jadi berdiri di tahun 95, kemudian secara perseroan ini berganti nama menjadi PT AB Sinarmas Multifinance pada tahun 96. Kemudian di 2001 perseroan ini diakuisisi oleh PT Sinarmas Multifinance dengan pembelian saham yang hampir seluruhnya, dan di 2017 perseroan ini mengakuisisi 30% oleh PT KB Insurance. Kira-kira itu sekilas tentang historical dari PT AB Sinar Finance. Kemudian untuk bidang usahanya dari PT AB Sinar Finance sendiri ada beberapa macam bidang usaha. Yang pertama terkait pembiayaan atau investasi. Kemudian yang kedua pembiayaan modal kerja. Ini fokusnya untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran. Kemudian yang ketiga ini pembiayaan multiguna, dan yang terakhir adalah sewa operasi. Dan untuk sewa operasi ini lebih ke mengalihkan manfaat ya dari barang yang disewakan. Historicalnya memang cukup panjang, ini menunjukkan sebuah pengalaman dari PT Sinarmas Multifinance ini ya. Kemudian untuk yang kedua terkait kilas kinerja di 2020. Untuk kilas kinerja di 2020 dapat kita lihat yang pertama dari intisar keuangannya ini menunjukkan tren yang cukup bagus. Kemudian dari sisi peningkatannya, yang pertama terkait pendapatan upah, ini juga mengalami kenaikan cukup bagus di tengah kondisi pandemi COVID-19. Ini bisa naik sebesar 7%. Kemudian yang kedua dari sisi aset juga meningkat sekitar 7,4% dari dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Kemudian dari sisi liabilitas ini juga naik cukup signifikan, sekitar 12% sekian. Dan yang terakhir dari ekuitas ini naik 3,7%. Itu kilas kinerja di 2020 ya dari perusahaan Sinarmas ini. Secara kesimpulan apa? Ini sebagai perusahaan pembiayaan yang berfokus di segmen korporasi. Jadi pandemi COVID mungkin tidak berdampak langsung ya terhadap kinerja di perusahaan ini. Karena kalau kita lihat keseluruhan trennya cukup bagus dari sisi pendapatan, aset, liabilitas, sampai dengan yang terakhir adalah ekuitas. Kemudian kita di laporan keuangan, yang poin penting utamanya adalah bahwa perusahaan ini diaudit oleh auditor independen yang cukup kredibel ya. Kira-kira datanya seperti ini. Memang dari laporan ini menunjukkan tren yang cukup positif, hampir semuanya mengalami kenaikan ya. Artinya keuangan dari ini sangat bagus Pak. Jadi di tengah pandemi COVID tetapi memiliki tren yang meningkat di semua item. Kemudian untuk liabilitas juga ini cukup bagus ya, karena liability ini menguntungkan untuk perusahaan karena meningkatkan aset melalui leverage dan mempertahankan pelanggan. Nah, ini cukup bagus kalau lihat dari data keuangan. Kemudian analisis dan pembahasan manajemen, kita lihat dari statement manajemen. Terutama ini saya ambil poin yang paling pentingnya dari tersebut. Yang pertama
terkait dengan manajemen risiko. Kita statement yang pertama di situ disebutkan bahwa mengingat bahwa penerapan praktik manajemen risiko dapat mendukung kinerja dari perusahaan, maka manajemen risiko selalu menjadi elemen pendukung penting. Ini jelas sebuah komitmen yang sangat apa ya istilahnya bisa dipegang lah dari sebuah manajemen. Yang kedua adalah strategi untuk mendukung sasaran dan tujuan dari manajemen risiko diwujudkan dalam pembentukan dan pengembangan budaya risiko. Jadi antara bisa dibilang poin satu adalah visi dan poin kedua adalah misi, dan visi dan misi ini sangat berkesinambungan dan menunjukkan sebuah komitmen dari manajemen. Dan secara umum kesimpulannya adalah dari kedua statement ini jelas manajemen memiliki komitmen yang sangat bagus. Dari penjelasan tersebut kesimpulannya, yang pertama, perusahaan PT AB Sinarmas Finance memiliki historical yang sangat baik dan berpengalaman. Berdiri dari tahun 1995, kemudian ada akuisisi dari PT di 2006, di 96, kemudian diakuisisi kembali full 100% di 2001 sampai bertahan hingga sekarang. Artinya perusahaan ini sudah berdiri sekitar 25 tahun ya. Ini menunjukkan sebuah perusahaan yang sangat kredibel bisa bertahan selama itu. Yang kedua, dari kilas kinerja. Kilas kinerja kalau kita lihat dari semua item itu menunjukkan peningkatan yang cukup bagus, dari mulai pendapatan, aset, ekuiditas ini menunjukkan tren yang sangat bagus. Kemudian laporan keuangan, jelas laporan keuangan ini diaudit oleh auditor independen yang sangat kredibel. Ini menunjukkan bisa menambah rasa kepercayaan dari investor. Dan yang terakhir, komitmen perusahaan itu sangat jelas arahnya. Manajemen risiko yang cukup bagus diterjemahkan ke dalam visi misi yang sangat terukur, itu menunjukkan juga menambah rasa kepercayaan dari calon investor. Dari semua item tersebut, saya mengambil kesimpulan dari sisi calon investor ini sangat percaya diri untuk berinvestasi di perusahaan ini. Kira-kira itu sekilas sharing informasi terkait PT AB Sinarmas dan pandangan saya sebagai calon investor untuk berinvestasi di perusahaan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.